Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya semua pada siang hari ini? Alhamdulillah kalau begitu, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan hari ini, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa dulu, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat baik untuk diri kita dan kepada nusa dan bangsa. Ala hadiniyah al-Fatihah. Untuk selanjutnya doa saya pasrahkan kepada ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum mulai belajar, berilah kita baca doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin untuk membacakan doa. Untuk selanjutnya, ini merupakan kumpulan dari kelas 10, 11, dan 12. Sebelum dipelajari, ini materinya adalah demokrasi Pancasila. Baik, untuk pertemuan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari masalah profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal adalah P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Di mana pada pertemuan kali ini topiknya adalah refleksi pemilihan ketua umum di Madrasah Aliyah Nurul Ulum. Di mana dalam demokrasi ini adalah saya diharapkan siswa dan siswi atau anak-anakku sekalian dapat bernalar kritis sehingga semuanya bisa berpendapat, bisa mengemukakan suaranya, dan bisa menjadi orang yang berpartisipasi dalam pemilihan ketua OMI. Seperti yang kita laksanakan beberapa minggu kemarin, mulai dari pendalaman materi, sudah melaksanakan kampanye pencoblosan dan penghitungan suara, di mana yang Bapak angkat pada pelajaran hari ini yaitu dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Harapannya nanti setelah mempelajari P5 ini, dalam melaksanakan OMIM, organisasi intramurid madrasah ini, kita bisa berakhlak mulia, saling menghargai, juga gotong royong. Juga dalam memutuskan masalah kita landasi dengan bermusyawarah. Kira-kira demokrasi itu apa? Mempunyai kebebasan untuk berbicara. Dalam kita menjalankan demokrasi, kita harus menghargai orang lain.
tidak mengedepankan diri sendiri, tapi mengedepankan orang lain. Sekarang Bapak tanya terkait dengan calon ketua. Masih ingat kemarin ketika penetapan ketua? Kemudian setelah ketua pada waktu kampanye pastinya kalian memilih ketua berdasarkan kampanye yang disampaikan oleh calon ketua. Pastinya kalian kan seperti itu, memilih ketua OMIM berdasarkan apa yang disampaikan oleh calon ketua, berdasarkan visi dan misi. Kemudian selanjutnya pelaksanaan pemilihan calon ketua OMIM. Ketika pemilihan suara apa saja yang perlengkapannya kemarin? Ada surat, apalagi? Dalam menghitung suara itu apa saja? Ada saksi. Nah, itu proses dalam pemilihan ketua pemilihan ketua OMIM. Kemudian dimensi yang kedua berkebinekaan global, di mana elemennya adalah berkeadilan sosial, sehingga nanti peserta ini aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Kemudian juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, sehingga dari sini nanti semuanya dengan adanya demokrasi Pancasila ini dapat berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri. Nah, oleh karena itu setelah kita melalui pemilihan OSIS sampai penghitungan, sekarang membuat kelompok ya jadi 3, di mana dari 3 kelompok ini tujuannya adalah merefleksikan hasil dari pemilihan ketua OMIM berdasarkan pengalamannya. Ini ada saya bagi 3 kelompok ya. Bagian laki-laki ini kelompok 1. Di sini yang bagian tengah kelompok 2. Kemudian yang bagian utara ini kelompok 3. Makanya ini saya kasihkan LKPD-nya untuk mengerjakannya. Kelompok 3. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Merefleksikan hasil dari pemilihan ketua OMIM dinyatakan selesai ya. Dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya nanti dipresentasikan. Nah, sekarang saya urut dari kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan
dengan hasil refleksi proyek pemilihan ketua umum, hal apa yang membanggakan dari proyek ini? Dapat memberi pengalaman serta pelajaran sehingga kami bisa memahami demokrasi yang sebenarnya. Tantangan yang dihadapi dari proyek ini sempat menemukan kerusuhan karena berbedanya pendapat. Cara menyelesaikan tantangan diberi pemahaman terkait pemilihan bahwa setiap individu mempunyai hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang telah merefleksikan hasil dari pemilihan ketua umum. Bisa kasih semangat dulu untuk ketua 1. Kemudian kelompok 2 dibaca oleh Solihah. Silakan untuk kelompok 2 semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa yang membanggakan dari proyek ini? Saya dapat berkontribusi dalam pemilihan kami serta dapat memilih ketua kami dengan kesadaran kami. Tantangan yang dihadapi dari proyek ini sempat terjadi konflik antar teman dalam memilih ketua umum. Perasaan sesuai proyek senang. Cara menyelesaikan tantangan, saling dan menghargai antara satu dengan yang lain, dikarenakan kami mempunyai kebebasan untuk bersuara. Keterampilan baru yang didapat dalam memahami makna dalam demokrasi di sekolah. Hal yang dapat dilakukan lebih baik, dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan adanya pemilihan ketua umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu yang telah untuk selanjutnya kelompok terakhir. Sebelumnya silakan kelompok 3 berdiri dulu. Kelompok 3 berdiri, kemudian disampaikan hasil dari refleksinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari refleksi proyek. Hal apa yang membanggakan dari proyek ini? Saya dapat menyampaikan ide dan gagasan saya dalam program kesiswaan melalui pesta demokrasi. Tantangan yang dihadapi dari proyek ini, perbedaan pendapat antara teman mengenai ide-ide untuk melaksanakan program kesiswaan. Cara menyelesaikan tantangan, saya melakukan diskusi bersama dengan teman-teman. Keterampilan baru yang didapat, manajemen kepemimpinan dan manajemen sosial. Hal yang bisa dilakukan lebih baik, meningkatkan potensi diri dan meningkatkan sikap sosial. Perasaan sesuai proyek bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat untuk kelompok 3. Ini sudah melaksanakan refleksi mulai dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 3, yang mana hasil dari refleksinya di situ banyak pengalaman-pengalaman yang didapat. Sekalipun dalam refleksi itu apa yang dijumpai mulai dari proses pemilihan ketua umum dalam tahun pelajaran 2023 ini sempat ada konflik ataupun sempat ada perbedaan pendapat, namun hal itu dapat diatasi dengan cara bermusyawarah dan saling menghargai. Itulah kesimpulan dari hasil refleksi mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
Mudah-mudahan dengan adanya refleksi dan harapannya juga akan memberi tindak lanjut kepada Ketua Umim di tahun yang akan datang dengan cara memperbaiki cara-cara pemilihannya. Mungkin hanya itu pembelajaran P5 dan PPRA yang kita pelajari pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, kita baca doa dulu bersama dengan pembacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami sampaikan, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi siswa yang kreatif, siswa yang kritis dengan mempelajari demokrasi Pancasila ini. Sekian dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.